Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur ala ni'amillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Kepada teman-teman yang mengikuti kursus usulul fikih, usul fikih ngono lah penak, yang paling dasar. Mungkin jenengan sudah kangen nggih, sudah sangat lama tidak saya lanjutkan. Nah, ini kita lanjutkan bersama-sama bareng-bareng. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Cedak-cedak dengan harapan semoga apa yang kita pelajari betul-betul menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Amin Allahumma amin. Ala hadina wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meneruskan yang kemarin, ini part yang kesekian nggih. Tentang bahasan amr. Al-mabhas as-sani fil amri. Jadi pembahasan kedua ini tentang amr, perintah. Ta'riful amri, di tentang pembahasan definisi dari perintah. Apa toh definisinya? Mawal amr mematur kamal amr. Al amru huwa talabul fi'li bil qawli minal a'la ilal adna ala sabilil wujub. Yang disebut amr adalah menuntut untuk melakukan suatu pekerjaan. Dikon nglakoni nek cara Jawa nih, diperintah untuk mengerjakan. Dengan teknis ucapan menggunakan kata-kata dari orang yang lebih tinggi derajatnya kepada yang rendah derajatnya. Utawa teko pangeran ning gone awake dhewe kabeh ngono lah. Ala sabilil wujub. Nah, perintah ini memang sifatnya mewajibkan. Kalau jenengan dengar suara anjing menggonggong, mohon maaf ya. Karena memang saya ini di Bali, di Denpasar, dan di sini ya banyak ya suara seperti itu. Jadi dimaklumi saja, enggak usah fokus ke sana, fokuslah ke sini. Nah. Fa'in kana atau labu minal musawi ilal musawi yusama iltimasan. Jadi amr itu dari atas ke bawah, kalau sama derajatnya itu namanya iltimas. Jadi misalnya kulo ngengken jenengan yang sama umurnya, itu namanya iltimas. Wa in kana minal adna ilal a'la yusama duaan. Kalau kita meminta pada orang tua, kepada guru kita, memohon pada Allah Ta'ala, itu semua disebut doa. Jadi ada perintah amr, ada iltimas, perintah yang derajatnya sama, ada doa, permohonan. Wa lam yakun atolabu ala sabilil wujub fadhahiru annahu laisa bi amrin fil haqiqati. Bila seandainya tuntutan itu tidak atas dasar wajib, maka bukan disebut sebagai amr secara hakikat. Dikopi rien. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya bahas syigotul amri, syigot amr. As-syigotu ad-dalatu alal amri kullu ma yadullu alal amri bil wad'i. Nahu idrib, wadribi, wadribu. Syigot yang menunjukkan perintah adalah setiap syigot yang menunjukkan perintah bil wad'i, memang dari teksnya, memang dari syigotnya. Jadi gampangannya kayak di tasrif itulah. Fala yafulu falan wa falan bahwa failun wa maf'ulun uf'ul. Nah, itu kan syigot fi'il amr. Laiton mriki dicontohke idrib, idribi, idribu. Nah, jelas ya? Kayak ngaji nahwu, kayak ngaji syaraf ngeten iki. Wa yakumu maqama ismu fi'lil amri wal mudhari wal mudhari'u al makrunu bilami namusah wal yukrim. Termasuk daripada amr adalah isim fi'il amr. Contohnya soh meneng kok. Sik meneng sik. Wah. Meneng. Nah, itu namanya isim fi'il amr. Soh dimana uskut. Termasuk yang bukan isim fi'il amr, termasuk masuk di dalam amr adalah fi'il mudhari yang dimasuki lam. Wal yukrim, contohnya li yukrim. Ada lam amrnya. Pun jelas ya. Namun 3 niku pun. Saya kira gampang lah ngaji usul fikih niku gampang, angger gelem telaten. Tapi lek ngene tok
Bagaimana cara kita mengembangkan? Yusik sabar sih, kita dari dasar dulu biar tidak keropos. Menek jenengan pengen mengembangkan, atau jenengan gak sabar, WA saya lah. WA, gitu. Anu, Kang, pengen contoh praktek lobul usul atau praktek kitab apalah untuk bisa menjawab masalah-masalah yang hari ini terjadi. Gimana caranya? Nah, Fathul Qorib menjawab kasus-kasus yang hari ini terjadi tentang pajak itu PPN, PPATK atau apa itu, atau terserah, itu gampang sebetulnya. Oke, ngoten nggih. Sekarang al-qawaidu al-muta'alliqatu bil amri, kaedah-kaedah yang berhubungan dengan amr. Wa fil amri qawaidu, di dalam bahasan amr ada beberapa kaedah. Yang pertama, al-qaidatu al-ulah al-aslu fil amri lil wujub illa ma dalla ad-dalilu ala anal murada minhu an-nadbu awil ibahatu. Pada dasarnya, jadi kaidah pertama, pada dasarnya perintah menunjukkan wajib. Kecuali bila ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu tidak wajib, hanya rekomendasi gitu saja. Oke, ngoten nggih. Contoh, seperti di dalam dawuhnya Allah Ta'ala. Nahwu qauli ta'ala aqimus wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini menunjukkan wujub. Maksudnya secara kemutlakannya menunjukkan wujub. Contoh yang sunnah atau nadab seperti wa misalun nadbi fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Akatilah kitabah, akad cicilan kepada budak-budak kalian jika kalian melihat di situ ada kebaikan. Jika kalian melihat kepada mereka itu ada kebaikan. Itu kan ditaklek, ada in alimtum fihim khairan, yang menunjukkan tidak wujub, menunjukkan nadab, sunnah. Yang mubah, perintah kok menunjukkan mubah, menunjukkan boleh dilakukan, boleh tidak. Jadi contohnya seperti ini. Wa misalul ibahah adalah wa idza halaltum fastadu. Kalau kamu sudah halal, bukan halal dalam arti bab nikah ya, ini bab haji ini. Kalau kamu sudah tidak ihram, sudah tahallul, maka fastadu, silahkan berburu. Ya nek gelem nek pengen, kalau ndak ya ndak apa-apa. Ini saja kan. Kaidah kedua adalah al-qaidatu as-saniyatu al-aslu fil amri layak tadi tikrar illa idza dalla ad-dalilu ala qasdi tikrar. Pada dasarnya perintah itu tidak mengharuskan kita mengulang-ulang dalam menjalankan perintah itu. Supaya harus dilakukan sepisan ya wes gugur ngono ae lah. Contoh seperti dawuhnya Allah Taala, "Nawu qauli ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah." Sebagai sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Taala. Ya haji itu kan wajib, umrah juga wajib, tetapi sekali di dalam seumur hidup. Ini beda dengan sholat. Wa misalul amri al-mutadil litikrar litadilin qauluhu ta'ala. Contoh perintah yang menunjukkan kita harus mengulang-ulang dalam melakukannya. Karena faktor adanya suatu dalil adalah seperti di dalam ayat wa aqimus sholata. Ini, dalam ayat ini kita diperintah untuk sholat. Apakah harus dilakukan terus-menerus? Atau sepenting kita pernah sholat seumur hidup sekali sudah cukup? Ini termasuk yang kita harus konsisten sampai mati kan? Putrobaka hatta ya'tiyakal yakin. Dalilnya apa kalau kita harus melakukan terus sholat itu, tidak hanya sekali? Yaitu adalah waqad dalla adalil ala wujubi tikrari sholat fi khabari sahihain faradallahu ala ummati lailatal isra khamsina sholatan falam azal muraji'uhu wa as'aluhu at-takhfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin. Fi kulli yaumin wa lailatin. Nah, ya itu kan dulu Rasulullah kan Isra Mi'raj dapat hadiah sholat 50, setelah itu turun minta keringanan jadi 45 sampai tinggal 5 kali fi kulli yaumin wa lailatin. Pokoknya sedina sewengi, satu hari satu malam itu melakukan sholat 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Islam, I-nya isya, S-nya subuh, L-nya luhur atau duhur. Cara Jawa niku luhur. Terus napa? ISLA, asar, M, maghrib. Al-qaidatu ar-rabi'atu pun. Al-amru bisya amrun bihi wa bima la yatimu al-fi'lu illa bihi. Kalau kita diperintah melakukan sesuatu, maka kita juga harus melakukan perkara lain yang menjadi penyempurna perkara tersebut.
Kita diperintah untuk sholat, berarti kita harus wudhu. Karena kita tidak bisa sholat kalau tidak wudhu, tidak sah kan? Kal amri bisolati fi qouli ta'ala wa aqimus sholata. Hadil ayat tadulu alal amri bitoharah aidon alati la tatimu as-sholatu illa biha. Dalam ayat ini berarti secara otomatis kita juga diperintah untuk wudhu. Karena tidak sah kan sholat tanpa wudhu. Kaidah yang kelima adalah, ini saya tidak ingin bahas khilaf ya, karena ini yang paling dasar. Kalau yang mau bahas khilaf-khilafnya nantilah. Ya di apa kajian kita Dampar online santri mengaji yang kajian lubul usul itu. Ya agak detail itu. Al-qaidatu al-khamisatu al-amru bihi al-amru bisyai'i nahyun an diddihi wa nahyu anisya amrun bididdihi. Kalau kita diperintah melakukan sesuatu berarti kita dicegah atau dilarang melakukan sebaliknya. Oke, itu satu. Kedua, kalau kita dilarang melakukan sesuatu berarti kita diperintah untuk melakukan sebaliknya. Contoh ben penak. Fa idza qila uskun kana nahyan anit taharruki. Kalau kita diperintah untuk diam, berarti kita dilarang untuk bergerak. Jelas ya? Semudah itu kan ngaji usulul fikih. Sebaliknya wa idza qila la tataharrak. Kalau kita diperintah jangan bergerak, maka kana amran bisukun, kita otomatis diperintah untuk diam. Oke, jelas ya? Itu kaidah yang kelima. Terakhir, al-qaidatu as-sadisatu idza fa'ala al-ma'mur bih idza fu'ila ngono ya. Apa al-ma'muru bihi alal wajil matlubi syar'an. Yakhruju al-ma'muru an uhdatil amri wa yattasifu al-fi'lu bil ijza'i. Niki pun penak niki. Kalau kita sudah melakukan apa yang telah diperintahkan pada kita, perintah sholat terus dilakoni sholatnya, maka kalau kita sudah melakukan, maka tanggungan kita sudah gugur. Ya wis ngelakoni kan wis kan. Maksudnya tidak ada kelanjutannya pahala apa enggak, itu tidak dibahas di usul fikih. Itu pembahasannya di fadhailul a'mal. Jadi sudah menggugurkan kewajiban, dan bila yang kita lakukan sesuai dengan syariat sudah menggugurkan kewajiban dan juga sudah dianggap cukup apa yang kita lakukan. Pun penak niki, supaya sholat dilakoni ya wis beres ngoten lho. Al-mabhasu as-salisu fin nahyi. Bahasan yang ketiga ini di dalam bahasan nahi atau larangan. Dilanjut apa mboten? Pun nggih, nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Mari kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, ini kemauan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.